which is good goal, dan dia lihat dia punya visi kan ya, oh dia punya visi, dia lihat kipernya maju, dia lob. Kalau nggak jadi pun, that's okay. Dia tetap jago gitu ya? Iya, dia tetap jago karena dia punya visi. Kan kalau nggak berhasil itu eksekusinya nggak berhasil. Tapi kalau lu punya visi, sekarang eksekusi nggak berhasil, nanti bisa berhasil. Tapi kalau nggak punya visi, mau eksekusi pun susah. Nah ini visi, sekarang tinggal kita lihat passingnya seperti apa. Masih lumayan lah. Nah, kelamaan, takes too long. Karena harus dribbling, dia kontrol dia dulu, bisa passing di mana. Kalau dia nggak, dia dribbling dulu. Ini tipikal penyakit pemain Indonesia begitu. Lihat. Kelamaan. Passing. Minta. Ruang kecil, nggak passing ke tengah, passing tetap ke dia. Kan kalau lu bisa cetak gol dengan main bawah, ya lu udah mulai pinter. Kasarnya kombinasinya udah dapet. Kalian bisa dibilang jago kalau 100 kali passing, bolanya 100 kali sampai, baru lu jago. Look, Azan, if you cannot play, play long. Team, squeeze. One option. If you cannot play, up. Defense, up. Midfield, up, okay? Talk. If you can play, Adrian, Maulana, not here. Drop to exit. When ball come here, Paulana, first thing, look, Zainu, Zudan, open, okay? Stay wide. This ball, see quickly here. Simple, very simple. Up. Left, open, Teo. Open. That's it. You see, the ball come here. The striker must come in that side, you know, to get the exit. Go, Teo. That's good, Teo. Up. That's it. They was watching, they're not squeezing, you know? Watching ball, not squeezing. Mulana! Open the game. Open. Sudan! That's it. Outside. Mulana, talk, outside. Faye, ball. Drop, Teo. That's it. Azam! Wait a little. Tell him that he need to temporize a little. The team must go up and after he shoot. Jadi kita nggak main-main. Kita benar-benar Pak Bambang Pacul benar-benar invest di proyek ini. Satu tim, bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, tapi juga tim di luar yang kita bekerja. Termasuk Ari dari Total Politik. Kita satu tim. Kita bekerja sama dengan kalian untuk merealisasikan. Tapi kalian juga harus sadar bahwa yang berangkat hanya 17. Artinya di tim ini ada yang kecewa. Wajar. Karena kita mau bawa yang terbaik. Nanti kita bertiga yang pilih 17 yang akan berangkat. Hanya saya sampaikan, untuk pemain yang tidak bisa berangkat, jangan berkecil hati. Bahwa kalian terseleksi 40 artinya kalian punya bakat. Hola, untuk adik-adik yang tadi nonton Bahrain lawan Indonesia, di mana skornya 2-2, di mana kita dirampok, gue nggak mau bahas itu. Tapi gue mau bahas tentang permainan kita di mana babak pertama nggak begitu jalan. Karena kerjasama sama Jordi Amat terutama kalau gue bilang agak jomplang dengan Tom Haye sama Ivar Jenner. Sehingga kita itu susah pegang bola. Nah inilah yang sangat penting buat kalian pelajari adalah bagaimana kita bisa build up terutama di babak kedua. Build up itu kalian bisa lihat butuh akurasi passing. Itu yang susah. Itu yang sangat susah, akurasi passing. Beberapa kali counter kita nggak jalan karena passingnya tidak akurat. Nah kalau kalian punya mobilitas tinggi, jadi jemput bola, buka ruang, tutup ruang, seperti kita di babak kedua, itu mainnya jauh lebih bagus. Dan kalian lihat ya, kontrol bola juga. Kontrol bola itu betapa pentingnya. Berapa kali si Rafael Struijk walaupun dia cetak gol yang sangat penting, nggak bisa kontrol bola. Ragnar juga susah kontrol bola. Memang hal-hal yang simple itu kelihatannya gampang padahal susah, yaitu passing kontrol. Passing kontrol, makanya good. Dan kalian dapat instruksi dari pelatih di Jawa Tengah, fokuskan ke passing control. Sekali-sekali crossing nggak masalah, sekali-sekali long ball nggak masalah. Ini kan masalah apa ya? Masalah sikon. Kalau lu memang di press nggak bisa kemana-mana ya, lu paksa mau nggak mau lu crossing. Tapi kalau seandainya kita bisa menempatkan diri untuk membangun serangan dengan passing control, memanfaatkan ruang. Di situ
kita akan lebih sering meng-create peluang, menciptakan peluang. Nah, entah finishingnya bagus atau enggak itu nomor 9. Tapi menciptakan peluang dengan build up dari bawah itu dia dimulai dengan passing control, bukan dribbling. Nah, itulah saya harap kalian adik-adik di Jawa Tengah fokusnya ke passing control buat nanti yang terpilih yang akan berangkat ke Portugal. Ya, thank you. Because if you are focusing 16, 17, 18, that means that whatever work that you are doing, you are just provide players to the clubs. The best players to your academy, where are they going? To the clubs. And they have a hope after to progress maybe to national teams, through national teams, and maybe go international. For that reason, what I think it's the option, not concerning just the creation of academies, of course, not be focused in the tournaments, focus in create the competition between the academies, competitions between the academies. But I think that can work in that standards, building with a different kind of age, with the structure and conditions, and building a parallel competition, despite of the competitions of the clubs. They know that there is a competition that is going to happen between academies. I think that the founding, it must be seen in a different kind of way. Not any academy try to find solutions for himself. It must be something more integrated, because it's going to happen a competition. And that competition is going to be validated also for the politicians, because they are creating awareness, they are creating massification, they are creating fans, they are creating competition. I think that is one of the possibilities, you know, to try to close the gap, because sometimes we are focused, of course, in the lack of conditions. I know, lack of financial, lack of money. We have ideas, we are not able to implement the ideas, and for that reason we don't do it. And the timing pass, and we lose generations. Asprof juga tergantung dari PSSI kan, pusatnya kan. PSSI kalau berhasil kan, asumsi Askot Solo lah. Kalian bikin U6, U8, U10, U12 lah, 4 kategori. Bikin, dengan data kalian kirim ke PSSI. PSSI getok Asprof Jateng. Loh, ini Askot Solo bisa kok. Kok kalian nggak bisa? Kalian juga harus bisa. Kalau kalian bikin, tolong di Askap juga dibikinkan. Nah, itu ke Asprof lain. Kalau itu terjadi 5-10 tahun ke depan, kita melahirkan banyak pemain. Itulah intinya sepak bola. Bukan hanya timnas senior, tapi mulai dari bawah. Dan senior itu bisa sustain, bisa tetap di atas. Karena dari bawah dapat supply. 2 hari ini Abel selalu cerita soal pembinaan. Gue tahu, tapi kenapa dia selalu menekankan ke pembinaan. Tiap kali kita berbicara dalam apa, Abel selalu bilang pembinaan. Karena yang dia ingin sampaikan adalah semua identitas dari sebuah negara filosofi itu mulai dari pembinaan. Mulai dari dia cerita pelatih timnas Portugal itu pantau semua komunikasi dengan timnas yang U20, U18, U16 dan lain-lain. Karena dari kecil jadi kalau seandainya dia dari usia 6 tahun, 8 tahun sudah bermain biasa dengan sistem yang sama, ke atasnya lebih gampang.